Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha salam. Wa alhamdulillah. Mana bisra fasalih Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ashabil kiram bi suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa qira'atan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bi asrari fid dharain amin. Faslun bin niyyati fi halit ta'allum ila anqal wa anshada asy-syaikhul imamul ajallu Burhanuddin sahibul hidayati syi'ran li ba'dihim fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Masih membahas tentang niat ya ketika mencari ilmu. Wa ansyada syekhul imamul ajal, dan ansyada itu membacakan syair. Membacakan syair asy-syekh, yaitu syekh al-imam yang menjadi imam al-ajal yang agung. Siapa itu? Burhanuddin, Syekh Burhanuddin. Sahibul hidayati, ya, pengarang kitab Al-Hidayah. Membacakan syi'ran syair, jadi membacakan syair atau mendendangkan syair li ba'dim, bagi sebagian ulama. Nanti syairnya sebagian ulama dibacakan. Fasadun kabirun alimun mutahattiku, ya. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Kerusakan yang besar. Alimun, yaitu orang alim. Mutahattiku, yang mutahattiku itu yang apa? Yang perilakunya itu bertentangan dengan syariat.
kerusakan yang besar seorang alim yang perilakunya bertentangan dengan syariat. Maksudnya itu orang alim yang tidak bisa jadi panutan gitu loh. Jadi orang alim yang tidak bisa jadi panutan karena perbuatannya tidak sesuai dengan syariat. Itu merupakan balak. Kalau ada orang alim, apalagi dipanggil kiai, ilmunya banyak, tapi perilakunya tidak baik gitu loh. Tidak bisa jadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang kiai besar ya terkenal, kadang-kadang menghalalkan sesuatu yang haram ya. Kadang-kadang berada di tempat kemaksiatan ya, padahal itu ulama misalnya. Kadang-kadang ya masuk di gereja, padahal menurut syariat tidak boleh orang Islam itu masuk gereja ya. Masuk gereja berarti meridhoi kufur ya. Ridho kepada kufur berarti sama dengan kufur. Kita itu harus tidak setuju kepada kekufuran, kemungkaran, kemaksiatan yang ada dimanapun, harus ingkar namanya. Wajib mengingkari kemungkaran. Wajib tidak setuju dengan kemungkaran, apalagi kekufuran, kemusyrikan. Salah satu tanda orang tidak setuju pasti menjauh gitu loh. Menjauh. Tidak bisa dikatakan saya benci pada kekufuran tapi nunggu wong kafir. Itu tidak benar itu. Seperti kita ini setuju apa enggak sama orang yang mabuk-mabuk minuman keras? Setuju apa enggak? Kalau ada orang zina setuju apa enggak? Enggak setuju. Terus apa saya enggak setuju, saya bertentangan dengan, tapi wong saya enggak ikut minum, saya nunggu teman tok. Itu karena teman akrab saya minum minuman keras, sawangani opo tak tunggu, tapi saya ingkar. Apa bisa dibenarkan begitu? Enggak bisa. Yang namanya enggak setuju harus nyingkir gitu apa? Nyingkir itu. Kalau orang mengatakan saya enggak setuju tapi nunggui, itu bohong itu apa? Seperti misalnya ada kemaksiatan misalnya katakan ya, orang nonton TV atau buka HP itu jelas-jelas maksiat, misalnya ada tontonan sing porno misalnya ya, kira-kira orang setuju apa enggak setuju ya, karena ini maksiat. Terus orang saya enggak setuju, aduh astagfirullah maksiat ini, tapi didelok terus, maksiat ini didelok mendelik terus gini ya, apa kira-kira begitu itu dikatakan tidak setuju apa setuju kira-kira? Yang namanya tidak setuju itu ya dipateni HP ini gitu loh. Lah iso dibanting ya. Ya. Itu jenenge ingkar betul. Ndelok TV iki misalnya sing ditayangkan iku porno, apa sing gak genah ini. Mesti wajib ingkar, lek gak sama dengan berbuat. Jadi walaupun kita tidak melakukan tapi nyet setuju, itu hukumnya sama dengan melakukan itu gitu loh. Ya, supaya apa? Mengingkari. Tandanya orang ingkar harus apa? Jadi kita ketika melihat maksiat itu astagfirullahaladzim, itu harus menyingkir gitu apa? Minimal mata ini dipalingkan, itu baru ingkar betul gitu apa? Bukan kok ndelok wong wedok, ayo astagfirullahaladzim, maksiat iki wong wedok didelok terus. Itu apa? Ngenyek iku apa? Ya. Mengejek Allah gitu loh, ngejek Allah. Ya. Jadi orang-orang itu menganggap itu maksiat harus ya berpaling dari itu. Dicontohkan ya seperti orang-orang Bani Israel itu dianggap membunuh Rasulnya, padahal yang bunuh dulu di zaman kakeknya, di zaman nenek moyangnya dulu pernah membunuh nabi-nabi, termasuk yang dibunuh itu Nabi Zakaria. Nabi Yahya itu dibunuh oleh orang Bani Israel, kejam, orang Yahudi itu loh.
Tapi kata Allah, orang-orang Bani Israel yang hidup di zaman Nabi itu dikatakan kalian membunuh. Padahal yang bunuh itu nenek moyangnya dulu. Kenapa? Karena mereka setuju gitu loh. Setuju dengan perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Itu dikatakan sama dengan membunuh. Juga diceritakan dalam Quran, kaumnya Nabi Soleh itu pernah membunuh onta ya, yang dijadikan mukjizat ya. Salah satu di antara mukjizat Nabi Soleh kan bisa mengeluarkan onta dari batu ya. Ketika kaumnya minta bukti kalau kamu benar utusan, ayo keluarkan onta dari batu. Akhirnya ya berdoa kepada Allah, dengan izin Allah dan kekuasaannya batu itu membesar seperti orang hamil, besar terus keluar onta. Ya. Maka setelah keluar ini loh Allah menunjukkan kekuasaan ya. Allah Maha Kuasa. Ini bukti bahwa saya diutus sebagai utusan, kalian harus percaya. Terus kalian harus taat. Kalian tidak boleh mengganggu onta ini, kata Nabi Soleh. Ternyata ya mokong kaumnya itu. Oh paling itu bohong-bohongan itu ya. Akhirnya ada orang yang ya nantang berani gitu. Oh paling bohong itu, ngancam tok itu. Orang namanya Kudar. Oleh kawan-kawannya, wani aku mateni. Oh, wani aku. Akhirnya yang membunuh satu gitu, yang bunuh satu. Ya, akhirnya onta itu dibunuh padahal sudah diperingatkan jangan dibunuh, nanti akan ada balak kalau kalian bunuh ini. Ini larangan Allah. Akhirnya satu yang bunuh, tapi yang lain setuju, ya, setuju kabeh. Wani kamu, oh kak kira wani kamu, kabeh setuju, ya, melok seneng kabeh. Itu Allah mengatakan mereka semua itu dianggap membunuh onta, melanggar semua. Jadi misalnya ada orang bunuh satu orang, tapi semua setuju. Itu hukumnya bukan satu yang bunuh, semua yang bunuh, yang setuju dianggap membunuh. Itu maka hati-hati kalian apalagi kalian yang santri yang ahli ilmu itu jangan sampai ya melakukan hal itu. Kadang-kadang ono koncone kati ganggu koncone, misalnya hati tukaran, wani oh pelicik gak wani, ayo lek wani. Kabeh ndukung ngono. Disurai, ayo kadang-kadang ono arek tukaran gitu. Ya. Kan sering terjadi itu ya. Padahal mestinya harus tidak setuju kalau ada orang bertengkar ya. Malah harus didamaikan ya. Saking pentingnya ndameino ojo sampai wong tukaran itu sampai gorok oleh dalam rangka mendamaikan. Saking pentingnya apa supaya wong itu rukun gitu loh. Tapi sering terjadi kadang-kadang justru seneng gitu. Lek ono koncone diganggu ya, tidak ono seneng. Nah, dikira itu gak dosa, padahal sama gitu. Yang ganggu temannya satu orang, tapi yang lain setuju. Semua yang setuju itu dianggap mengganggu. Begitu Bapak. Ya. Maka orang yang ahli ilmu apalagi ulama jangan sampai ya istilahnya nyuntui masyarakat. Ternyata ada di tempat kemungkaran. Kadang-kadang datang di gereja. Saat ini usumnya ya kadang-kadang ya justru dianjurkan ya anak-anak Ansor itu disuruh jaga gereja. Apa maksudnya itu lah ya. Padahal kalau masalah toleransi, sejak zaman gak usah diwurui. Wong Islam itu sudah sangat toleransi, tidak ada itu orang Islam yang menggangguannya ya tempat ibadah mereka tidak ada ya. Tapi seperti itu kepingin ada orang yang kepingin ngerusak orang Islam akidahnya supaya orang Islam murtad dengan menyetujui ya kemusyrikan seperti mengucapkan selamat hari Natal. Boleh apa enggak begitu itu? Enggak boleh itu ya. Ya karena dengan mengucapkan selamat kan berarti setuju gitu ya, setuju. Nah ini kadang-kadang yang memperbolehkan itu yang ngasih contoh ulama ya. Ulama supaya dikatakan maju ya di hadapan orang banyak mengucapkan selamat hari Natal ya. Nah ini begitu itu namanya alimun mutahatiku gitu loh. Orang alim yang ngawur ya. Yang tidak cocok dengan syariat, ucapannya, perilakunya tidak cocok dengan syariat, ini bahaya besar
Kata Nabi dalam hadis lebih bahaya daripada Dajjal. Ya, besok akan ada tanda besar hari kiamat keluarnya Dajjal. Itu salah satu tanda dari 10 tanda besar hari kiamat. Dajjal. Nanti muncul Dajjal itu ngancam manusia. Jadi orang diajak kufur itu, kalau enggak digeraji, dibunuh. Itu jajah seluruh dunia akan dijajah oleh Dajjal. Ya. Itu yang tidak dijajah hanya Mekah Madinah. Ya. Itu tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal ini. Ya. Itu semua orang diancam, kalau tidak mau kufur disembelih, digeraji. Padahal itu apa? Terus diancam ada neraka, api. Ya. Padahal itu ya, kalau orang tetap ya istilahnya bukan api neraka, itu hanya ngancam ya. Itu kata Nabi, Dajjal yang begitu bahaya itu loh, mengkafirkan itu, katanya ada yang lebih bahaya dari Dajjal itu. Apa itu? Ulama usu, yaitu ulama yang jelek. Jadi ulama ilmunya banyak, punya pengikut, ternyata ucapannya, perilakunya tidak cocok dengan syariat, tidak cocok dengan hadis Nabi, hanya kadang-kadang kena uang ya, kena suap karena dibayar oleh orang kafir untuk ngerusak Islam ya. Hanya semakin zaman akhir makin banyak ulama usuk ya. Maka kita jadi santri harus ya, teliti mana itu ulama yang bisa dicontoh, diikuti, dan mana ulama yang tidak boleh dicontoh, diikuti ya. Jadi kita ngaji syariat, siapapun hebatnya, kok tidak cocok dengan Al-Quran, tidak cocok dengan sunnah Nabi, kita tidak boleh percaya. Walaupun hebat, misalnya serbane ya, bedene sak gelindingane ya, motor misalnya ya. Tapi ngomongnya gak cocok karo syariat, kita ndak boleh ikut gitu. Ndak boleh ikut ya. Ojo polai hebat, iki kiai besar iki. Melo iki jirine semua agama benar jenenge ya. Supaya rukun mengatakan begitu. Nah, begitu itu berarti bertentangan dengan Al-Qur'an. Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang benar itu Islam ya. Jadi orang Islam harus tegas, tidak ada agama semua batil, yang benar Islam ya. Itu ya, bukan berarti terus berarti tidak rukun ya, bukan masalah itu ini masalah akidah gitu. Ya, kita tidak boleh memerangi, ganggu orang kafir, tidak boleh, tapi kita harus punya prinsip yang benar Islam gitu. Kalau orang mengatakan semua agama benar, berarti tidak ragu kepada kebenaran agamanya sendiri. Berarti ragu kepada firman Allah innad dina indallahil Islam. Ya. Seperti itulah yang kita saksikan pada zaman akhir ini, banyak ya ulama yang dikatakan oleh pengarang kitab ini alimun mutahatiku. Itu bahaya besar, bahkan lebih bahaya daripada Dajjal ya. Sebab apa? Sebab gara-gara dia ngomong ini wajib misalnya, padahal itu tidak wajib, bahkan itu ada unsur bahaya, tapi dia ngomong wajib sehingga orang semua wajib kira ya. Padahal itu tidak wajib, bahkan itu meragukan sesuatu yang ada kemungkinan bahaya dan bukti banyak jelas ya. Seperti ya akhir-akhir ini vaksin ya, orang silakan mau, tapi jangan sampai wajib. Dari mana hukumnya wajib itu itu kalau tidak kena uang tidak mungkin dia ngomong wajib itu ya. Padahal banyak di negara-negara lain yang menentang itu. Sudah kembali, itu kerusakan besar kan, alimun mutahatiku, orang alim yang ngawur, yang tidak sesuai dengan syariat ucapannya atau perilakunya. Tapi kata pengarang kitab ini, wa akbaru minhu, dan yang lebih besar bahayanya dari itu, yang lebih besar bahayanya dari orang tersebut, jahilun mutanasiku, orang bodoh yang ahli
ibadah. Sergap ibadah kadang-kadang wiritan tok, gak leren-leren. Tapi gak ngaji. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya. Ya. Itu juga sama-sama bisa menipu umat gitu loh. Ketok kok ahli ibadah, tapi ternyata apa? Ya, ndak ngerti syariat, ndak tahu ngaji ya. Seperti yang apa dicontohkan orang ya ahli ibadah tapi ndak ngerti ya, seperti yang dicontohkan orang namanya Juret ini. Dulu ada cerita orang Juret itu punya gubuk sendiri, ahli ibadah, tirakat, sholat terus. Tapi suatu saat dipanggil oleh ibunya pas sedang sholat sunatnya. Sedang sholat sunat, dipanggil ibunya ndak jawab, terus sholat sunat. Sampai ibunya marah. Kira-kira Juret begitu itu benar apa ndak kira-kira? Salah. Kok sampai begitu neruskan padahal ini sholat sunat? Karena bodoh gitu. Karena bodoh, padahal yang namanya ibadah itu ndak harus sholat, apalagi sholat sunat ya. Memenuhi panggilan ibu orang tua itu apa? Lebih wajib ibadahnya, justru pahalanya lebih besar bahkan daripada 1000 sholat sunat. Jadi dipanggil ibu kalau orang sholat harus dibatalkan sholatnya. Tapi karena ndak ngaji gitu loh, ndak ngerti ini bahayanya ya, seolah-olah dia sholat sunat baik sehingga dipanggil oleh ibunya ndak jawab. Akhirnya ya ibunya marah, terjadi hukum Allah, dibuat hina itu anaknya, apa? Akhirnya dipermalukan di tengah-tengah masyarakat gara-gara ya ndak ngerti tadi, terus apa ya tidak menghargai ibu ya. Begitu juga diceritakan ada orang bodoh, ahli ibadah, selengane tirakat, bengi apa wiritan tok ya. Tapi ngaji gak tahu gelem, ndak pernah mau ngaji ya. Wiritan tok. Akhirnya ada orang yang ya kepingin wong iki lek ngene kadang-kadang diilingno dijak ngaji gak gelem rumangsa aku wis ahli ibadah. Perasaannya begitu. Akhirnya ono ya wong sing kepingin nyadarno wong iki ya, Mbak. Akhirnya, Mbak, pas tengah-tengah wiritan malam, ini bahayanya orang bodoh itu loh. Nah, ada kawannya yang naik ya di atas atap itu terus memanggil dari atas, "Wahai hambaku, ya. Semua ibadahmu sudah saya terima. Mulai sekarang kamu tidak perlu ibadah lagi dan sudah aku halalkan semua yang haram-haram bagimu halal." Akhirnya orang ini mengatakan, "Ya terima kasih wahai Tuhan, memang ini yang saya tunggu-tunggu." Ya. Akhirnya moro wis gak ibadah. Polai jiri wis ketemu Tuhan, jiri. Ketemu Allah, jiri ini wis koyo aku itu gak apa-apa, gak sembayang. Ya. Lek wis koyo aku iki gak apa-apa, masih ngelakoni apa? Jirine iku pangeran. Nah, padahal itu adalah iblis, setan. Kalau orang alim ya, seperti Syekh Abdul Qadir ya. Syekh Abdul Qadir pas wiritan malam itu ada cahaya, ada suara. Abdul Qadir, sudah saya terima ibadahmu semua dan qad abahtu lakal muharramat. Sungguh telah aku perbolehkan bagi engkau semua yang haram bagi kamu karena kamu ini derajatnya tinggi. Kamu ini orang yang sangat alim. Bagi kamu tidak apa-apa yang haram-haram. Langsung Syekh Abdul Qadir ya ngambil apa alat pelempar ya, diambil sana dilemparkan. Ikhsa ya orang ngajar kamu, iblis, setan, dihantam langsung. Akhirnya si iblis itu mengatakan, ya, wahai Abdul Qadir, kamu selamat dari tipu daya saya. Padahal saya sudah merusak 500 orang yang ahli ibadah, saya rusak seperti ini gitu. Jadi seperti itu ternyata, terima kasih wahai Tuhan. Nah, sejak itu terus kak ibadah, kak sholat. Sejak itu terus apa? Dia melakukan yang haram, kadang-kadang salaman karo wong wedok, nyen kamar dhewe. Nah, ini katanya sudah ya mendapat ketemu Tuhan, sudah diperbolehkan. Nah, ini tapi kalau orang itu alim tidak bisa seperti Syekh Abdul Qadir itu. Kok tahu kamu Syekh Abdul Qadir kalau saya ini ya? Iya, sebab yang nerima amal saya itu Allah, dan Allah itu tidak seperti makhluk.
Allah itu tidak bersuara seperti manusia, seperti makhluk. Terus saya tahu bahwa kamu bukan Tuhan karena kamu mengatakan qad abahtu lakal muharramat. Sudah saya perbolehkan bagi kamu yang haram. Ini saya tidak percaya. Tidak mungkin ada Allah menghalalkan yang haram, ya. Maka langsung diantem. Itu kalau orang ahli ngaji, punya ilmu yang benar. Tapi karena yang tadi orang bodoh tadi apa? Ketika ada suara gitu dari temannya, dia ini Allah ini apa? Berarti ibadahku wis diterima. Mulai saiki aku wis prei, gak usah ibadah. Terus gak apa-apa ngelakoni haram. Nah, begini ini banyak gitu loh. Wong sing ahli wiritan ternyata terus orang dianggap iku pangeran. Kadang-kadang dianggap iku wali, ya. Sehingga banyak aliran-aliran sesat itu kadang-kadang punya pengikut ternyata gak sembayang. Kalau ditanya, "Lho, wong sing sembayang iku wong sing tingkatane ndek-ndek iku. Nek wis kaya aku ngene iki wis gak perlu sembayang. Wis gak oleh apa luru-luruan karo wong wedok di kamar. Lho, iku kanggo wong umum. Nek kaya aku gak apa-apa." Ya, seperti itu loh. Kenapa kok begitu? Karena bodoh. Bodoh ahli ibadah itu bahayanya seperti itu. Itu banyak terjadi di masyarakat apa? Aliran-aliran sesat itu punya pengikut ternyata gak sembahyang, kadang-kadang gak Jumatan. Kadang-kadang ya karo wong wedok luru-luruan, ya. Begitu itu, ya, padahal dia ahli ibadah. Ini karena bodoh gitu loh. Jadi kerusakan besar orang alim yang ya perilakunya, ucapannya bertentangan dengan syariat, dan lebih besar bahayanya dari itu yaitu orang bodoh yang ahli ibadah. Supaya kita tidak termasuk ya kedua orang itu, kita harus sergap ibadah tapi juga harus sergap ngaji. Jangan sampai ibadah tapi ngaji males, jangan. Utawa ojo mek ngaji tok tapi malas ibadah, ya jangan gitu. Harus kedua-duanya, tidak boleh dipisah. Kalau orang kepingin jadi orang mulia, mulia dunia, mulia akhirat, satu harus sergap ngaji, yang kedua harus diamalkan ilmunya, harus sergap ibadah. Harus sergap ibadah tapi harus sergap ngaji, tidak bisa dipisah. Ya, makanya ada yang menafsiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, supaya kita termasuk dapat hasanah itu ya yang kita minta setiap doa, minta kebaikan di dunia. Itu katanya bagian ulama, apa itu al hasanah fid dunya? Yaitu orang ibadah dan ngaji, ya. Jadi sergap ibadah dan sergap ngaji itu berarti tanpa jaluk wis dikasih hasanah gitu oleh Allah. Gak usah ndonga ya Allah panjenengan paringi kesaenan teng dunia dan akhirat. Pokoknya sergap ngaji, sergap ibadah pasti. Ya. Tapi masih ndonga nangis-nangis, Rabbana atina nangis, tapi ngaji males. Ibadah males, ya diguyu karo malaikat, ya ditertawakan. Dapurmu ya njaluk kebaikan tapi ngaji males, ya. Ibadah males, ya ndak bisa gitu. Ya. Jadi tanpa minta pun kalau orang itu sergap ngaji, sergap ibadah pasti gitu loh. Tapi misalnya dungo, tambah sempurna gitu loh. Orang sergap ngaji, sergap ibadah terus dungo, itu cocok gitu loh. Bukan cuma minta tok. Udah. Terus huma fitnatun fil alamina azimatun. Kedua-duanya itu, apa kedua-duanya? Orang alim yang ngawur tadi itu loh, tidak cocok dengan syariat. Terus orang bodoh yang ahli ibadah. Kedua-duanya itu fitnatun, fitnah. Fitnah itu balak, bencana, malapetaka. Jadi sing jenenge balak itu tidak hanya gempa, ya, tidak hanya turun penyakit, wabah, tidak hanya itu. Justru balak yang lebih besar, ya, adalah kalau ada dua orang itu. Orang alim tapi gak iso dicontoh, malah ngejak nang elek. Ono wong alim terkenal senengane ngejak nang elek, ya. Tidak meyakinkan orang kepada Islam, malah meragu-ragukan orang kepada Islam, ya. Tidak meyakinkan orang kepada apa? Hukum Allah, malah justru membuat orang ragu terhadap kebenaran hukum Allah. Ini namanya ya bahaya, balak, ya. Termasuk oleh ono wong sergap wiritan, sergap zikir,
tapi tidak dilandasi dengan ilmu agama. Itu fitnatun, kedua-duanya itu fitnah, bencana, malapetaka fil alamin, di dalam alam, di alam azimatun yang besar. Jadi fitnah yang besar di alam ini. Liman bihima fi dini yatamassaku. Jadi fitnah bagi siapa? Liman bagi orang bima yang terhadap mereka berdua fi dini dalam agamanya yatamassaku berpegang. Artinya balak bagi orang yang ya mengikuti kedua orang itu ya. Bagi orang yang ya menjadi pengikut dua orang itu gitu loh. Ono ulama sing koyo ngono padahal tidak cocok dengan saat didukung ya, dieloi ya. Termasuk oleh ono orang bodoh ngono justru dimuliakan. Orang yang bodoh yang ahli ibadah justru diikuti. Ini balak itu ya. Jadi siapapun orangnya sehebat apapun kalau tidak cocok dengan syariat kita tidak boleh mengikuti, tidak boleh mendukung ya. Sudah, coba sebelum dilanjutkan baca fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bima fi dinihi yatamassa. Diulang 2 kali lagi. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun bil alamina alimatun liman bima fi dinihi yatamassa. Sekali lagi. Fasadun kabirun alimun mutahatiku akbaru minhu jahilun mutanassiku fitnatun bil alamina azimatun Sudah, sekarang kita lanjutkan masih macam niat yang baik yang sejatinya kita amalkan, niat-niat yang baik dalam mencari ilmu. Wayanwi dan hendaklah santri atau pelajar itu berniat dengan mencari ilmu. Jadi niat dengan mencari ilmu itu asyukra, niat mensyukuri ala nikmatil akli, nikmat akal. Niat mensyukuri nikmat akal. Akal itu nikmat apa bukan? Nikmat sangat besar itu, anugerah yang sangat akal. Dengan akal ini orang menjadi berbeda antara ya hewan, tidak sama dengan hewan ya. Jadi akal itu nikmat, dengan akal itu manusia menjadi mulia karena ada akalnya. Jadi maka harus disyukuri ya, nyukuri nikmat akal ya harus dipakai mikir, ngaji ya, dipakai belajar ya. Itu butuh akal itu ya. Kalau hewan memang tidak wajib belajar sebab tidak dikasih akal gitu. Nah, kalau orang dikasih akal tidak pernah digunakan, tidak pernah ngaji, tidak pernah mikir ilmu, mikir agama ya berarti sama dengan hewan, bahkan lebih jelek daripada hewan. Kalau hewan tidak pernah mikirnya, tidak pernah ngaji, tidak pernah itu wajar karena hewan tidak punya akal. Tapi menungso gitu loh, dikai akal kok gak dimanfaatno, gak dikai ngaji, gak dikai belajar ilmu, itu berarti lebih jelek daripada hewan. Itu niat nyukuri nikmat akal. Terus yang kedua wasihatil badan, niat mensyukuri nikmat kesehatan badan. Nikmat dikasih sehat badannya itu nikmat apa bukan? Nikmat yang sangat besar itu
nikmat sehat ini tidak bisa ditukar dengan harta sebanyak apapun itu ya. Orang itu kalau apalagi seperti penyakit yang menimpa ini, kena Covid itu orang yang ini. Itu andaikan dia punya uang miliaran, nah kalau ada misalnya obat bisa menyembuhkan, dibeli itu ya. Itu rebutan itu, kalau ada obat atau alat itu rebutan di rumah sakit itu. Uang berapapun dikeluarkan. Itu karena betapa mahalnya nikmat sehatnya. Tapi umumnya orang itu tidak tahu harganya nikmat sehat, kecuali kalau kena penyakitnya. Kalau sudah sakit baru ternyata sehat, itu tidak bisa ditukar dengan harta sebanyak apapun. Tapi umumnya manusia kurang mensyukuri nikmat sehat. Dikasih sehat ya malas ibadah, malas ngaji ya. Padahal yang nganggur ya. Padahal ya ada kesempatan ya sehat, kerungu ngaji, gak melok ngaji, kadang-kadang jagongan. Orang demikian ini ya, orang ndak nyukuri nikmat sehat. Nanti menyesal kalau sudah sakit baru, waduh, lopo aku biyen gak sergep yo, lorong ini gak iso apa-apa ya. Seperti itu jangan sampai terjadi ya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia sangat rugi ya dengan dua nikmat itu. Apa itu? As-sihhah wal faragh. Satu nikmat sehat, yang kedua nikmat punya kesempatan, ada waktu. Ini kata Nabi, umumnya manusia rugi ya. Padahal sehat itu ya bisa bisa menghasilkan pahala yang besar. Seperti kalian karena sehat dipakai ngaji begini ini. Itu andaikan ditunjukkan pahalanya yang akan diberikan di akhirat besok, itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Jangankan dibanding dengan triliunan harta ya, dunia seisinya masih kalah dibanding dengan pahalanya ngaji seperti ini. Tapi orang kadang-kadang ya dikasih sehat, ono waktu gak dikai ngaji tapi dikai jagongan ya, dikai ngobrol, kadang-kadang dikai nganggur. Begitu itu namanya maghbun. Ibarat orang punya barang ya, misalnya punya mutiara, permata, harganya 1 miliar misalnya. Iki lek didol iki ngerti 1 miliar. Ternyata didol koncone, iki piro iku tak tukune? Piro? 10.000. Ya tukun. Ini bodoh, tidak berakal. Padahal andaikan dijual, orang ngerti itu bisa 1 miliar itu mutiara. Seperti itu namanya maghbun gitu ya, sehat itu wah mestinya iso digawe tuku swarga iku, gawe ngaji ngene iki iso digawe tuku swarga. Ngledek didol karo jagongan. Kadang-kadang karo main kartu ngobrol. Itu baru karo sehate didol murah-murahan. Begitu maghbun gitu Padahal kalau dipakai ngaji dapat surga dia. Ya, saking tidak ditampakkan sekarang ya. Pahala-pahala balasan-balasan itu tidak dikasihkan di dunia. Bukan tempatnya dia balasan. Kenapa kok tidak dibalasnya? Karena dunia tidak cukup gitu loh. Dibuat ngasih balasan itu loh, tidak cukup gitu loh. Sedangkan jangankan dibuat balas seluruh santri ini ya, apalagi manusia orang Islam seluruh dunia. Satu orang aja balasannya tidak cukup diberikan di dunia. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat 2 rakaat qobliyata subuh itu loh kata Nabi, yang bersabda Nabi. Jangan sampai kita tidak percaya. Nabi bersabda wahyu dari Allah pasti benar. Saking tidak nampak sekarang itu. Sholat 2 rakaat qobliyata subuh, kalau diterima oleh Allah itu pahalanya ya, upahnya lebih baik daripada dunia seisinya gitu. Berarti lek ono santri siji nglakoni qobliyah itu umpama didekek gitu dunya wis gak cukup siji loh ya. Ya, bagaimana dengan semua santri melakukan sunat qobliyah semua? Didekek endi ganjarane gitu loh.
Makanya oleh Allah pahala itu tidak dikasihkan di dunia balasan. Ya. Makanya kadang-kadang senajan sergap ngaji, ya kadang-kadang ya pancet, ya gak oleh dunia. Ya karena memang balasannya tidak dikasihkan di dunia. Gitu. Ya. Seperti lagi, lek ono wong nekani jenazah, ya ada orang meninggal datang, ya terus bisa nyolati sampai ngantarkan ke kuburan. Itu kata Nabi pahalanya 1 kirot. 1 kirot. Ya. 2 kirot. Apa itu ketika ditanya apa itu 2 kirot tanya Nabi? Ya. 2 kirot itu katanya mislul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang besar-besar. Jadi pahalanya orang bisa nyolati jenazah terus ngantarkan ke kuburan dan misalnya, itu kalau ditampakkan pahalanya seperti 2 gunung besar-besar. Itu 1 kali nyolati jenazah. Iku wong siji loh ya. Lek sing nyelawat wong 100 pirang gunung itu ya. Terus setiap orang nyelawat ping 100 misalnya. Apa cukup dunia iki? Ndak cukup gitu loh. Makanya balasan tidak dikasihkan apa di dunia, nanti di akhirat. Akhirat ndak ada batasnya. Kata Allah, surga itu katanya wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu ombone tok iku lho, seluas langit-langit. Langit pitu itu apa? Umpama dibeber kabeh. Langit itu padahal langit 1 tok itu loh. Kalau dibanding dengan bumi ini segan apa-apane bumi ya. Itu kata Allah ombone swarga iku ya langit 7 dibeber kabeh terus bumi 7 dibeber. Itu ombone tok. Mbok dawane sak pira. Nah itu. Nanti pahala itu apa? Diberikan di akhirat bukan di dunia gitu. Ya, makanya kalian jangan tertipu. Oh, awak Masya wong iku sergap ibadah semua malarat terus ya. Iku wong kafir gak sembahyang padahal sugih terus, sehat. Wong iku wong mukmin kok loro ya. Nah, pantas gitu loh. Karena pahala balasan tidak diberikan di dunia. Siksa ya atau hukuman ya, azab siksa itu juga tidak dikasihkan dunia, besok di akhirat. Makanya orang kafir walaupun kafir zalim kadang-kadang ya sehat, ya kaya terus. Karena siksanya bukan sekarang, besok. Kenapa kok tidak dihukum sekarang aja? Tidak muat bumi ini gitu. Karena kata Allah ya disebutkan dalam Al-Qur'an ya, orang kafir itu ketika dimasukkan neraka itu badannya besar. Jadi 1 orang itu giginya itu seperti gunung Uhud. 1 gigi itu apa? 1 gigi itu seperti gunung Uhud ya. Besarnya giginya. Lek untune siji ku sak gunung Uhud, menungsone sak pira. Jadi wong kafir iku nalika digedhekno ngono. Saking panase geni ku mekar besar, untune tok kaya sak gunung Uhud. Ya. Begitu terus diobong meneh, sampai gosong meneh, diwutuno meneh. Seharinya 70.000 kali diobong itu orang kafir. Terus di bumi ya apa itu wong 1 orang kafir aja giginya sebesarnya seperti gunung Uhud ya, supaya tambah siksanya sakitnya tambah, kan semakin besar badannya kan semakin berat gitu loh, semakin banyak dosanya semakin besar badannya supaya tambah parah ya. Itu wong siji wong kafir siji lek untune sak gunung Uhud terus awake sak pira, terus wong kafir sak juta apa cukup bumi gitu apa. Makanya balasan baik orang baik juga di akhirat, orang jelek juga balasannya di akhirat. Jangan tertipu wong mukmin ya. Memang ada ya kata Nabi ini, ada amalan itu yang di samping di akhirat disediakan balasnya, tapi di dunia sudah dikasih bonus. Tidak usah ngenteni di akhirat, tapi di dunia sudah dikasih bonus oleh Allah. Apa itu? Bakti sama orang tua, kata Nabi. Lek wong bakti nang wong tua, nyeneng nang wong tua iku gak ngenteni ke akhirat. Ki dunya wis dibagi ya wis. Ngalang-alang ke swarga. Wis pasti apa cara nyambut gawe lancar, hidupi barokah, keluargane barokah, duwe anak pasti. Korono bakti nang wong tua. Jadi di samping kok dibalas ke akhirat, ki dunya wis diketokno balasannya. Surga dunia namanya. Ya, tapi waliane yang ngono ya. Siksa itu di akhirat, tapi ada siksa yang didahulukan di dunia.
Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Lek ono wong gregetno wong tua, mangkelno wong tua, gak usah ngenteni ke akhirat. Ki donya wis ajur uripe. Masih pinter royo apa, wong pangkat nyambut gawe, tetep ndak bisa bahagia. Pasti kacau, hancur rumah tangganya, apa? Gara-gara ndak baik sama orang tua. Itu apa? Ya, sudah didahulukan siksanya di dunia. Ya, baik sama orang tua, pahalanya sudah didahulukan di dunia, tapi di akhirat lebih besar nanti pahalanya. Udah kembali, maka kita harus berusaha mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Di antara nikmat yang sangat besar yang tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya adalah nikmat sehat. Ya, jangan sampai dikasih nikmat begitu besar didol murah-murah, dikai jagongan. Padahal ono ngaji gak melok ngaji kadang-kadang. Ya. Utawa padahal gak ngantuk diturok-turokno wegah ngurung-ngurung ngaji, turu. Nah, ini apa? Berarti tidak ngergani nikmat sehat. Padahal kata Allah kalau orang itu mau mensyukuri nikmat pasti ditambah gitu loh. Ya, nikmatnya dijaga dan ditambah. Tapi lek wong gak gelem nyukuri nikmat di antara nikmat sehat. Sehate gak digunakno sing apik. Akhirnya dicabut sehate. Bareng lorong ngremprek baru ya Allah Gusti panjenengan paling sehat kula tak sergep ngaji mangke Gusti. Jadi Gusti Allah goroh ya, gak percaya aku. Kamu ping pirang-pirang puluh tahun tak kei sehat ya males tok ya. Jadi kalau orang itu males, sehatnya gak tahu, itu nanti kalau sudah sakit parah pasti gitu dibuat begitu. Justru Allah sayang seakan iki dikei sehat cek males ngaji. Wong tuane biayai soro-soro nyambut gawe ngledek ki pondok apa? Ngelemprak tok gak tahu melok ngaji, males. Nah iku nanti karena ndak syukur bisa dicabut iku apa? Moro-moro loro wis gak iso obat baru nangis ya Allah Gusti. Lo teng pondok selama teng pondok mboten tau ngaji Gusti, panjenengan paling sehat mungkin kula tak sergep Gusti. Jadi goroh gak percaya aku ya. Jadi orang itu kalau sudah pawakane malas ngono terus, masya dihukum kok diwaras balik meneh malas. Itu begitu apa? Seperti ada cerita ya, dulu ada orang mursal gitu loh, ahli maksiat. Akhirnya kalian Allah wong iki kok apa nambeng ya. Urip ki intunya dilu mek gawe maksiat tok ae. Akhirnya karo Gusti Allah apa? Dikei hukuman loro, nemen gitu. Akhirnya bareng sakit berobat kemana ndak paras. Akhirnya dek iki sumpah nang Allah. Jaluk pundukno nang putrine, "Nak, tolong jupuno Quran nak ya." Akhirnya diambil dibuka sumpah dengan Quran. "Ya Allah, demi keagungan kitab suci panjenengan, kula janji panjenengan warasaken. Lek kula waras mungkin kula tak tobat Gusti, kula tak asm." Akhirnya diwarasno karo Allah. Dinteni, bareng wis waras lali janji niku. Waras mungkin sedina seminggu rong minggu apik tapi kumat meneh maksiat sing akhirnya bareng lho kok wong kok wis janji-janji karo Quran kok maksiat meneh ya. Akhirnya apa? Dikei penyakit meneh sing luwih berat. Berobat nang ndi apa? Gak waras. Akhirnya njaluk tolong nang anake, "Nak, tolong bunjukno Quran nak, bapak nak." Akhirnya dijupukno Quran, dibuka ya Allah kelawan keagungan kita panjenengan Gusti panjenengan warasaken kula tak tobat Gusti teng panjenengan. Akhirnya dengan izin Allah waras. Tadi bareng waras seminggu orang minggu sebulan balik meneh gitu. Lali ya. Akhirnya dikei penyakit yang ketiga itu tambah berat wis gak iso apa-apa blas. Akhirnya berobat nang dia gak waras terus njaluk ya. Dikira itu kedulinan ya. Akhirnya ya njaluk tolong nak coba pundukno Quran ya. Bareng dicupukno sing ketiga iki Quran dibuka wis ganok tulisane. Berarti orang ini sudah dikutuk oleh Allah laknat karena gak dulinan Allah. Wis janji-janji anu. Akhirnya ya wis ndak sembuh malah tambah berat. Ya, ini itu orang itu kalau sudah apa? Ya wis memang penggaweane malas. Masih kok dihukum loro, kok janji-janji panjenengan sarasaken kok tak tetep balik. Ya. Makanya kita mumpung dikei sehat, dikei apa berakal harus dimanfaatkan. Ojo malas-malas, terutama di pondok itu disyukuri ya, sehatnya disyukuri. Ojo sampai ono ngaji ya usumnya koncone ngaji gak ngaji ya, ini ndak nyukuri nikmat sehat. Kata Allah
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat, kalau kalian mengkufuri nikmat, dikei nikmat gak disyukuri kan. Itu kufur namanya. Ya, inna adzabi lasyadid. Siksaku sangat pedih loh, diancam ya. Itu makanya di antara niat mencari ilmu yang sangat penting adalah niat mensyukuri nikmat sehat. Jadi niat pertama kemarin niat mencari ridho Allah. Niat mencari pahala di sisi Allah, niat menghilangkan kebodohan dari dirinya, ya, dan niat menghilangkan kebodohan dari orang lain. Yang mudahnya niat mau menyampaikan kepada orang, termasuk niat menghidupkan agama Islam. Ya, termasuk yang kelima ini niat nyukuri nikmat sehat, niat nyukuri nikmat akal ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang ahli ilmu, yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sehingga kita semua selalu diberikan nikmat-nikmat lahir maupun nikmat batin, sampai kita terjun di masyarakat nanti jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Rabbana taqabbal minna wa anfa'na bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.